Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu keyakinan yang mesti Bapak Ibu paham, bahwa di dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwa Allah memberikan karomah kepada para wali. Jadi keyakinan Ahlus Sunnah sepakat bahwa ada wali-wali yang Allah berikan karomah. Karomah itu adalah kejadian yang tak biasa, bukan kejadian tak masuk akal. Kejadian tak biasa terjadi pada sebagian orang. Karomah. Kalau Nabi namanya mukjizat. Nah, karomah ini contohnya seperti Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau di Madinah bicara dengan pasukan perang yang posisinya bukan di Madinah, jauh. Jadi Sayyidina Umar ibarat kita sedang Pekanbaru, perintahkan yang sedang di Rohil, kalian jangan naik ke atas, jangan ke lereng bukit, tapi naik ke atas. Misal begitu. Bicaranya dari sini terdengar oleh orang di situ. Dan itu kejadian, Pak. Jadi ini karomah, kejadian yang di luar kebiasaan, bukan tak masuk akal, di luar kebiasaan terjadi pada sebagian orang. Ahlus Sunnah sepakat bahwa para wali Allah diberi oleh Allah karomah. Tidak boleh kita ingkar. Ingkar ini bisa menyebabkan kita kufur. Ahlus Sunnah mesti begitu. Tapi soal apakah si fulan punya karomah atau tidak, bentuknya begitu tidak, itu mungkin kita validasi. Tapi mengingkari karomah nggak boleh. Sama dengan mengingkari mukjizat Nabi nggak boleh. Harus meyakini mukjizat Nabi orang Ahlus Sunnah. Dalam masalah karomah harus meyakini. Ini dua hal berbeda, Pak. Meyakini karomah satu, yang kedua menyebut si fulan punya karomah tertentu. Itu dua hal berbeda. Tapi kita kepada tema yang universalnya, tema besarnya, orang Ahlus Sunnah wajib meyakini karomah. Tidak boleh mengingkar. Maka kata Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dalam kitab Maqalatul Islamiyyin wa Ikhtilaful Musallin, jumlatu ma 'alaihi ahlul hadis wa ahlus sunnah. Kata beliau, pendapat para ulama ahlul hadis dan ahlus sunnah, al-iqrar billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, yakin dengan Allah, malaikat, kitab dan rasul, wa ma jaa min indillah, dan apa saja disampaikan oleh Allah dan melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ma rawahu thiqatu an Rasulillah, dan apa saja diriwayatkan oleh para ulama yang thiqah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yarudduna min dzalika syai'an, tak boleh ditolak yang datang sahih dari Allah dan Rasul. Wa dzakara al-aqidah ila an qala wa anna as-salihin qad yajuzu ay yakhussahu Allah ta'ala bi ayatin tazharu alaihim. Orang saleh secara hukum akal jaiz, boleh mereka, bisa terjadi Allah berikan mereka beberapa kelebihan, keistimewaan yang tak dialami orang lain. Itu sebagian orang soleh, maknanya orang yang mereka lurus beragama, bukan orang aneh-aneh, bukan orang bermasalah dalam beragama, bukan orang yang kadang nyentri, kadang-kadang unik, kadang-kadang tak jelas tak asal usulnya di mana. Ini memang orang ahli ibadah, berilmu, perbuatannya bisa diperhatikan, ini sesuai dengan syariat. Itu kalau Allah berikan mereka kelebihan, mengalami sesuatu yang tak biasa dalam orang, itu dah jaiz oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Wa qala fi akhir al-aqidah, fa hadhihi jumlatu ma ya'muruna bihi wa yasta'miluna wa yarawna wa bi kulli ma dzakarna min qawlihim yaqul wa ilayhi nadhhab. Jadi ini adalah pendapat akidah yang diperintahkan, yang diamalkan, dan yang jadi pandangan para ulama Ahlus Sunnah tentang karomah. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Hadil Arwah ila Biladil Arwah, kata beliau, wa qala Imam Al-Hafiz Al-Qudwah Muhyiddin An-Nawawi, begitu juga pendapat Imam An-Nawawi. Apa kata Imam Nawawi kitab Ustadzul Arifin, ya'lam anna madhhab ahli al-haqq
itsbatu karamatil awliya. Mazhab Ahlus Sunnah meyakini bahwa para wali punya karamah, wa annaha waqi'atun mawjudatun mustamirratun fil aqsar, dan karamah itu terjadi, ada, eksis sepanjang zaman. Tidak mesti hanya di masa Rasul, di masa sahabat, di masa tabi'in, tapi sampai kiamat bisa terjadi. Wa yudullu 'alaiha dalailul uqul wa sara'ihun nuqul. Dalilnya dalil nakli dan akli yang sahih, yang valid kedua-duanya. Jadi itu poin yang perlu dipahami oleh jamaah. Kemudian di antara nalar dalil aklinya adalah fahuwa amrun yumkinu hudutsu. Semua yang berbentuk karamah itu hal-hal yang bisa terjadi, tidak mustahil terjadi. Kalau dia masuk ranah jaiz, maka Allah bisa saja menjadikan semua yang jaiz itu terjadi. Kita sudah belajar dalam hukum akal 3. Saya tidak tahu di akidah yang sebelumnya belajar atau tidak. Ada hukum wajib, ada hukum jaiz, ada hukum mustahil. 3 saja hukum akal itu. Pasti terjadi, pasti tidak terjadi, bisa terjadi, bisa tidak. Itu nalar semua orang sama. Maka karamah itu ranahnya adalah jaiz, bisa saja terjadi. Bukan mustahil, bukan pasti terjadi, tapi bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Selama dia jaiz, maka kudrah Allah bisa mewujudkannya dari tidak ada menjadi ada. Hal yang tak biasa lalu muncul dengan kudrah Allah, itu mungkin terjadi. Ini Bapak Ibu mesti paham dengan akal seperti ini. Dalam akal kita ada di luar ini. Pasti terjadi, pasti tidak terjadi, bisa terjadi atau tidak. Karamah tidak pasti terjadi, juga tidak pasti tidak terjadi. Tapi dia ranah bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Maka Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini dalilnya adalah kudrah Allah. Kudrah Allah itu bisa terjadi apa saja yang bisa dalam ranah ini. Maka kata para ulama akidah, wa inkaruha laisa bi'ajib min ahli bidah wal ahwa. Ingkar karamah itu hanya mungkin terjadi dari orang ahli bid'ah dan orang-orang pengikut hawa nafsu. Tapi orang pengikut Quran Sunnah dan orang berfikir logis secara dalil akli dan nakli gak akan mengingkari namanya karamah. Itu baik. Maka kalau kita tengok para ulama dahulu, jika ada orang, ini contohkan begini, ada seorang imam, beliau itu namanya Musa At-Tayyar. Ketika ditanyakan kepada beliau, di mana beliau sholat, kata beliau, beliau itu sholat subuhnya di Baghdad. Lalu kata yang lain, sholat subuhnya bukan di Baghdad, di Makkah. Sehingga orangnya sebenarnya sholat di mana? Di Makkah apa? Di Baghdad. Orangnya sama. Di Baghdad berjumpa beliau, di Makkah jumpa beliau. Itu kalau kebiasaannya nggak bisa terjadi. Tapi bagi Allah itu sangat bisa terjadi. Maka kalau terjadi hal karamah itu, Bapak Ibu tak perlu mengingkari. Tapi soal ada orang mendakwa saya punya karamah atau tidak, percaya atau tidak, itu bisa. Boleh kita percaya, boleh tidak. Tapi mengingkari karamah tidak boleh, harus meyakini. Kalau tidak, kita bisa keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu yang saya maksud Bapak Ibu. Adapun orang mengaku-ngaku saya punya karamah, si fulan punya karamah ini semacam, itu hal yang berbeda. Karena kita mesti membuktikan dengan bukti-bukti yang valid, tidak boleh sekedar mendakwa. Karena sekedar dakwah semua orang bisa mendakwa apa saja. Tapi dakwaan bisa diterima jika ada argumentasi atau ada pembuktian. Jika tak ada pembuktian, kita tidak harus menerima. Wallahu a'lam. Terima kasih. Mohon maaf dan kurang. Subhanallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.